Bab 1011 Aku akan menemukanmu bahkan jika sampai ke ujung bumi. Zhu Laozi menggelengkan kepalanya dengan sungguh-sungguh dan berkata dengan jujur, aku tidak tahu tentang itu, tapi aku yakin bisa segera mengetahuinya. Aku sudah bertanya, dan kemungkinan besar itu ulah cabang Jiangnan dari Sekte Xuanyi. Markas cabang Jiangnan mereka tepat di sebelah Minggu, di kota Changqing. Aku punya beberapa teman di sana yang bisa membantu. Petik 2. Dan dengan bantuanku kali ini, kita seharusnya bisa segera mengetahuinya, Tuan. Bu Cheng juga meyakinkan Lin Yu. Baiklah, kalau begitu, Saudara Bu, Saudara Zhu, aku mempercayakan masalah ini kepadamu. Lin Yu mengangguk dengan sungguh-sungguh kepada Zhu Laozi dan Bu Cheng. Ia percaya bahwa selama Zhu Laozi dan Bu Cheng tidak ditemukan oleh Sekte Xuanyi dan menyusup ke Changqing untuk menyelidiki secara diam-diam, seharusnya tidak sulit untuk menyelamatkan istri dan anak-anak Hu Qingfeng. Jangan khawatir, Tuan, kami pasti akan kembali tepat waktu untuk membantu Anda membunuh pencuri tua Rong Hesu itu. Zhu Laozi menggertakkan giginya, matanya berkilat amarah yang tak berujung. Dia ingin memakan daging Rong Hesu dan meminum darahnya. Dia benar-benar tidak menyangka Rong Hesu, si tua bangka itu, tiba-tiba mengincar Hu Qingfeng. Kalian tidak perlu khawatir. Lin Yu meyakinkan Zhu Laozi dan Bu Cheng, bahkan jika kalian tidak kembali, aku yakin bisa membunuhnya. Dia tidak berbohong. Karena Hu Qingfeng, mata rantai terpenting dalam seluruh rencana ini, hilang, rencana awal yang melibatkan banyak orang terpaksa berubah total. Oleh karena itu, rencana saat ini hanyalah, serangan mendadak, mencari kemenangan dalam bahaya, mencoba memaksa Rong Hesu ke jalan yang telah dipilihnya sebelumnya, lalu mengandalkan kemampuannya sendiri yang kuat untuk membunuh Rong Hesu dalam waktu sesingkat mungkin. Jadi, orang terpenting dalam rencana ini adalah dia. Selama dia ada di sana, jumlah pembantu lainnya tidak akan terlalu berpengaruh. Meskipun metode ini sulit dan berbahaya, selama waktunya tepat, peluang keberhasilannya masih tinggi. Untuk membunuh Rong Hesu, dia tidak takut mempertaruhkan nyawanya. Melihat ekspresi Lin Yu yang percaya diri, Zhu Laozi dan Bu Cheng mengangguk penuh semangat. Kemudian, keduanya mengeluarkan ponsel mereka untuk memesan tiket, tetapi pada saat itu, ponsel Zhu Laozi tiba-tiba berdering. Zhu Laozi hendak memesan tiket ketika ia melihat nomor panggilan masuk di layar ponselnya, dan ekspresinya berubah drastis. Saudara Zhu, ada apa? Tanya Lin Yu dengan bingung. Zhu Laozi menelan ludah, ekspresinya tiba-tiba menegang, lalu mengarahkan layar ponselnya ke arah Lin Yu. Ekspresi Lin Yu juga berubah tiba-tiba ketika ia melihat nomor panggilan masuk. Ia melirik Zhu Laozi dengan terkejut, hanya untuk melihat bahwa panggilan itu berasal dari nomor yang sama yang baru saja mereka hubungi. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa panggilan itu dilakukan dari ponsel Lin Yu, sementara panggilan ini dilakukan kembali ke Zhu Laozi. Apakah istri saudara Hu ingin mengatakan sesuatu lagi kepadamu? Tanya Lin Yu dengan suara berat. Zhu Laozi menggelengkan kepalanya dengan wajah muram dan berkata kepada Lin Yu, ponsel ini bukan milik kakak iparku. Ponsel ini diberikan kepadanya oleh seseorang dari Sekte Xuanyi. Dia diawasi sepanjang waktu, dia hanya berhak menjawab panggilan, bukan menelepon. Oh, mungkinkah seseorang dari Sekte Xuanyi yang menelepon balik? Ekspresi Lin Yu sedikit berubah, sedikit kekhawatiran terpancar di matanya. Ia memberi isyarat agar Zhu Laozi segera menjawab telepon. Zhu Laozi menggertakkan giginya lalu mengangkat telepon. Benar saja, suara laki-laki yang berat dan serak terdengar dari ujung telepon. Zhu Laozi, kan? Ya, ini aku. Kau. Ekspresi Zhu Laozi sedikit berubah, dan ia berkata dengan dingin, kau yang meneleponku tadi malam. Ya, tapi siapa aku tidak penting. Yang penting kau dengarkan baik-baik apa yang akan terjadi. Pria di ujung telepon berkata dengan tenang, juga, sebaiknya kau atur speakerphone-mu agar orang-orang di sekitarmu bisa mendengarmu lebih jelas. Mendengar ini, wajah Zhu Laozi memucat, dan ia berkata dengan nada mendesak, orang-orang di sekitarku. Siapa di sekitarku? Pria di ujung telepon terkekeh sinis dua kali, tanpa menjawab Zhu Laozi, tetapi berkata dengan dingin, dengarkan baik-baik. Begitu ia selesai berbicara, pria di ujung telepon langsung berbisik,
lakukan. Segera setelah itu, terdengar teriakan melengking dari ujung telepon, apa yang kau lakukan? Lepaskan anakku, lepaskan anakku. Jelas, jeritan melengking itu berasal dari istri Hu Qingfeng, diiringi tangisan seorang anak. Ekspresi Lin Yu dan Zhu Laozi berubah drastis setelah mendengar tangisan itu. Zhu Laozi berteriak di telepon, apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Pria di ujung telepon tetap diam, hanya jeritan keras istri Hu Qingfeng dan tangisan memilukan anak itu yang terdengar dari ujung telepon. Lin Yu mengepalkan tangannya erat-erat, bibirnya terkatup rapat, tak berani bersuara. Butir-butir keringat mengalir di dahinya, ia tidak tahu apakah ia harus berbicara saat ini. Anakku, lepaskan anakku, teriak istri Hu Qingfeng panik, datanglah padaku jika kau punya masalah, jangan sentuh anakku. Suaranya tiba-tiba berhenti, dan sebuah tamparan keras terdengar dari ujung telepon, seseorang jelas telah menamparkan wajah istri Hu Qingfeng dengan keras. Jangan sentuh dia, persetan kalian semua, jangan sentuh dia. Zhu Laozi meraung marah di telepon, terengah-engah. Untungnya, tangisan istri Hu Qingfeng yang melengking segera terdengar lagi, tetapi setelah beberapa isak tangis, ia meraung putus asa dan suaranya tiba-tiba berhenti, seolah-olah ia tiba-tiba pingsan. Pada saat itu, jeritan melengking anak itu terdengar dari gagang telepon. Tangisan putus asa yang dipenuhi rasa sakit yang luar biasa, membuat siapapun yang mendengarnya merinding. Persetan dengan ibumu, apa yang kau lakukan padanya? Zhu Laozi, mendengar jeritan memilukan Kai Kai, menjadi pucat, keringat bercucuran di dahinya, dan meraung marah. Apa yang kita lakukan? Pria di ujung telepon terkekeh dingin, berkata, tidak banyak. Aku hanya berpikir mata putra Hu Qingfeng sangat indah, jadi aku mencungkilnya dan menyimpannya. Aku akan membunuhmu. Zhu Laozi gemetar hebat mendengar ini, merasa seolah-olah ribuan anak panah menusuk jantungnya, darah mengalir deras ke kepalanya, dan ia meraung hampir serak kepada pria di ujung telepon. Lin Yu dan Bu Cheng, di antara yang lainnya, juga terkejut oleh suara itu, hawa dingin menjalar di punggung mereka. Mencungkil mata saja sudah cukup mengerikan, tetapi itu tak ada apa-apanya dibandingkan dengan dingin dan kejamnya suara pria itu. Dilihat dari nadanya, dia tidak sedang membicarakan hal berdarah dan kejam seperti mencungkil mata, melainkan, terdengar seperti sedang menggambarkan sebuah permainan yang cukup menarik. Aku akan menunggumu kapan saja, kata pria itu tanpa tergesa-gesa, jelas-jelas tidak menganggap serius Zhu Laozi. Kenapa? Kenapa? Zhu Laozi meraung, menggedor-gedor dinding di sampingnya. Kenapa? Pria di ujung telepon mencibir, berkata, itu pertanyaan untukmu. Sudah kubilang aku hanya memberimu waktu 1 malam. Kalau kau tidak memberiku jawaban, aku akan memberimu hadiah kecil. Aku tidak bilang aku tidak setuju. Zhu Laozi menggertakkan giginya, matanya yang merah menyala penuh kebencian saat dia bertanya. Tapi kau tidak bilang kau setuju. Pria di ujung telepon berkata dengan tenang. Lagi pula, fakta bahwa aku tidak membunuh bocah nakal ini setelah kau mengungkap semuanya sudah merupakan kebaikan yang sangat besar untukmu. Tentu saja, itu juga merupakan kebaikan untuk Tuan He di sebelahmu. Mendengar ini, tubuh Zhu Laozi bergetar hebat, dan dia melirik Lin Yu dengan ekspresi agak ketakutan, jelas tidak mengerti bagaimana pria ini tahu bahwa Lin Yu juga ada di sini. Lin Yu juga tampak agak terkejut, alisnya berkerut, dan dia tidak mengatakan apa-apa, karena dia tidak tahu apakah pria ini menggertak Zhu Laozi. Tuan He, tidak perlu berpura-pura. Aku tahu kau sedang di tempat Zhu Laozi sekarang. Pria di ujung telepon terkekeh dingin, berbicara perlahan dan penuh perhatian. Kau pikir aku tidak tahu kau menangkap orangku? Itu benar, lagi pula, kau punya begitu banyak informan di Beijing. Melihat pria itu memang tahu betul apa yang telah terjadi, Lin Yu memasang wajah tegas dan berkata dengan dingin, ini bukan dibocorkan oleh saudara Zhu, kami sendiri yang mengetahuinya dari orang-orangmu. Aku ingin kau menyembuhkan mata anak ini sekarang, atau aku akan menemukanmu sampai ke ujung bumi dan mencungkil matamu sendiri. Bab 1012 hidupmu tak layak untuk lelukonku. Lin Yu tahu bahwa karena pria ini berasal dari sekte Xuan Yi, ia tentu saja mengerti ilmu pengobatan, atau setidaknya memiliki anggota sekte yang sangat terampil bersamanya,
yang mampu menyembuhkan mata anak itu tepat waktu. Dalam situasi ini, Lin Yu dan rekan-rekannya terpisah ribuan mil dari anak itu dan mustahil untuk segera menyelamatkannya. Oleh karena itu, satu-satunya yang bisa dilakukan Lin Yu adalah mengintimidasi anggota sekte Xuan Yi agar menyembuhkan mata anak itu secara sukarela. Namun, intimidasi semacam itu tampaknya kurang efektif dalam situasi ini. Hahaha. Pria di ujung telepon tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, berkata, "Tuan He, apakah Anda mengancam saya?" "Menarik, sangat menarik. Baiklah, saya beritahu Anda tidak perlu mencari saya ke seluruh dunia. Saya di Changqing, datang saja ke Changqing untuk menemukan saya." Jelas, ia sama sekali tidak menganggap serius Lin Yu. Atau lebih tepatnya, ia sengaja mengabaikan Lin Yu. Nada suaranya bahkan terdengar mendesak, keinginan mendesak agar Lin Yu datang ke Changqing untuk menemukannya. Mendengar ini, Lin Yu menggertakkan giginya erat-erat, tetap diam dan ragu-ragu. Sungguh, ia terbakar amarah dan sangat ingin bergegas ke Changqing dan membuat pria di ujung telepon itu membayar kejahatannya. Namun, akal sehatnya mengatakan bahwa ini adalah saat yang kritis, dengan kurang dari 5 hari tersisa sebelum kunjungan Ratu Inggris ke Tiongkok. Itu akan menjadi kesempatan sempurna baginya untuk membunuh Rong Hesu. Jika ia bertindak impulsif dan pergi ke Changqing, ia mungkin tidak akan bisa kembali tepat waktu dan akan kehilangan kesempatan emas ini untuk membunuh Rong Hesu. Karena itu, menghadapi provokasi pria itu, ia tidak berani menjawab. "Apa, Tuan He, Anda sudah mengatakannya, tetapi sekarang Anda mengingkari janji Anda. Atau apakah Anda mundur karena kami meminta Anda untuk datang ke Changqing?" Pria di ujung telepon itu tertawa terbahak-bahak, suaranya dipenuhi sarkasme. Ekspresi Lin Yu berubah antara terang dan gelap, giginya terkatup rapat, masih tetap diam. "Tuan, dia sengaja memprovokasi Anda." Bu Cheng dengan dingin menutup gagang telepon dan berbisik kepada Lin Yu, "Dia jelas ingin memancingmu keluar dari ibu kota agar kau tidak menjadi ancaman bagi Rong Hesu." "Ya, Tuan, dia sengaja memprovokasimu." Zhu Laosi juga tersadar dan memahami maksud pria di ujung telepon, buru-buru menasihati Lin Yu. "Apa, He Jiarong, takut bicara. Mata putra saudaramu sendiri dicungkil oleh kami, dan kau tidak berani bicara sepatah kata pun." Setelah mengatakan ini, pria di ujung telepon, bersama bawahannya, tertawa terbahak-bahak, tawanya tajam dan menusuk. "Omong kosong." Bu Cheng merebut telepon dari tangan Zhu Laosi dan mengumpat dengan marah, "Dasar sampah, kau pikir kau pantas mendapatkan bantuan tuan kami? Tunggu saja, aku akan pergi ke Changqing besok dan membantai kalian semua. Bukannya aku meremehkanmu, tapi kau benar-benar tidak bisa menangani ini sendirian." Pria di ujung telepon tiba-tiba menjadi dingin, dan mencibir, "Kau seharusnya tahu 5 pengawal dalam sekte Xuan Yi, kan? Aku pengawal bumi." Suaranya penuh kesombongan, seolah-olah ia sangat bangga dengan identitasnya. "Pengawal bumi." Ekspresi Lin Yu berubah setelah mengetahui identitas pria itu. Ia pernah bertarung melawan pengawal emas dan pengawal air sebelumnya dan tahu bahwa kelima pengawal dalam itu cukup kuat. Meskipun ia membunuh pengawal air dengan memanfaatkan anggapan pengawal air yang meremehkannya, ia masih menghadapi perlawanan yang sangat kuat dari pengawal emas. Pada satu titik, ia bahkan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Terlebih lagi, pengawal emas bukanlah yang terkuat dari kelima pengawal dalam. Ini menunjukkan betapa kuatnya kelima pengawal dalam itu. Tentu saja, ini terjadi sebelum Lin Yu dipenjara di Departemen Urusan Militer. Saat itu, ia tidak mengetahui beberapa teknik pedang dan golok misterius, jadi ia kesulitan melawan teknik golok Jin Wei. Namun, jika sekarang, ia bisa dengan mudah mengalahkan Jin Wei. Sekalipun kekuatan penjaga bumi ini sebanding atau bahkan lebih kuat dari Jin Wei, Lin Yu sangat yakin bahwa ia bisa mengalahkannya. Namun, kemampuan Lin Yu mengalahkan Tu Wei bukan berarti Bu Cheng dan Zhu Laosi bisa mengalahkan Tu Wei, apalagi Changqing adalah wilayah mereka. Saat itu, banyak orang dari sekte Xuan Yi pasti akan membantu Tu Wei. Kalau begitu, Bu Cheng dan Zhu Laosi akan seperti jatuh ke dalam lubang api dan kehilangan nyawa mereka dengan sia-sia.
Jadi Lin Yu khawatir mereka berdua akan pergi sendirian. Ia menggertakkan gigi dan hendak berbicara ketika Bu Cheng tiba-tiba menangkapnya, melemparkan telepon ke Zhu Laozi, dan menarik Lin Yu ke samping, sambil berkata dengan nada mendesak, "Tuan, Anda tidak boleh tertipu oleh tipuannya. Dari apa yang dikatakan anak ini, kita seharusnya bisa tahu bahwa tujuan utama Sekte Xuan Yi sejak awal bukanlah untuk membuat Zhu Laozi melawan mereka, tetapi untuk memancing Anda keluar dari ibu kota." Wajah Lin Yu memucat, dan ia diam saja tanpa berkata apa-apa. Ia tahu betul apa yang dipikirkan Sekte Xuan Yi. Melalui kata-kata Tu Wei, ia sudah mengetahuinya. Sekte Xuan Yi menggunakan taktik cerdik, yaitu, mengepung Wei untuk menyelamatkan Zhao. Dengan menangkap keluarga Hu Qingfeng, mereka pertama-tama bisa mencoba membuat Zhu Laozi mengkhianati atau bahkan membunuh mereka. Lalu, jika semuanya terbongkar, memancing mereka keluar dari ibu kota untuk memastikan keselamatan Rong Hesu. Persaudaraan macam apa ini? Itu semua hanya omong kosong. Tu Wei mencibir lagi di ujung telepon, mengejek, "He Jiarong, kalau kau tidak datang, bagaimana kau bisa menghadapi siapapun lagi? Kukatakan padamu, kalau kau tidak datang 1 hari, aku akan memotong tangan anak ini, kalau kau tidak datang 2 hari lagi, aku akan memotong kakinya. Setelah aku memotong anak ini, giliran wanita ini." Dahi Lin Yu sudah tertutup lapisan tipis keringat dingin, wajahnya pucat, jantungnya berdebar kencang, dan ia mulai gemetar. "Tapi kau tidak peduli dengan nyawa ibu dan anak ini? Aku yakin Hu Qingfeng sangat peduli dengan keluarganya, kan? Katakan padaku, jika aku memintanya untuk menukar nyawanya sendiri dengan nyawa istri dan anaknya, apakah dia akan melakukannya atau tidak?" Tu Wei berkata dengan santai, lalu tertawa lagi, tawanya dipenuhi dengan kesombongan yang tak tersamarkan. Mata Lin Yu langsung memerah, luapan amarah hampir meledak darinya. Tinjunya mengepal begitu erat hingga retak, dan dia berkata dengan dingin, "Baiklah, kau tunggu saja. Aku akan segera pergi ke Changqing, dan ketika aku menemukanmu, kau akan tahu aku akan mematahkan setiap tulang di tubuhmu." "Tuan." Mendengar kata-kata Lin Yu, mata Bu Cheng berkilat penuh desakan, dan dia segera mencoba membujuk Lin Yu. Namun, Lin Yu tiba-tiba mengulurkan tangan dan menghentikan Bu Cheng, masih berbicara tegas kepada Tu Wei di ujung telepon, "Ingat kata-kataku, aku tidak bercanda denganmu. Hidupmu tidak pantas untuk ditertawakan. Jika kau ingin mati dengan lebih ringan, belum terlambat. Lakukan apa yang kukatakan, sembuhkan mata anak ini segera, dan aku akan membuatmu mati lebih cepat." Hahaha. Tu Wei tertawa terbahak-bahak lagi setelah mendengar kata-kata Lin Yu, dengan arogan berkata, "He Jiarong, dengarkan." Begitu ia selesai berbicara, 2 suara, puff, teredam terdengar dari ujung telepon, seperti suara balon air yang meletus. Kepala Lin Yu berdengung mendengar suara ini, seolah-olah dadanya dipukul keras dengan palu. Ia langsung kesulitan bernapas, dan telinganya berdenging. Ia tahu suara apa itu. "Aduh, maafkan aku, Tuan He, aku terkejut mendengar kata-katamu dan kehilangan kendali, tanpa sengaja menghancurkan bola mata indah kesayangan kecil itu." Tu Wei berkata dengan santai, seolah-olah itu adalah hal yang sangat biasa. "Aku akan membunuhmu." Zhu Laozi meraung, air mata mengalir di matanya yang bengkak, api yang berkobar di hatinya. Namun, karena berada ribuan mil jauhnya, ia tak berdaya untuk berbuat apapun. Tangan Lin Yu sedikit gemetar, giginya terkatup rapat, dadanya naik turun dengan hebat, matanya berkilat dingin tak berujung. Ia berbisik kepada Bu Cheng, "Kak Bu, pesankan tiket pesawat untukku." "Tapi, Pak," raut wajah Bu Cheng berubah, ingin mencegah Lin Yu. Namun sebelum ia sempat selesai berbicara, Lin Yu tiba-tiba berubah galak, menyela dan berteriak memekakkan telinga, "Pesankan tiket pesawat." Bab 1013 Mobilisasi habis-habisan. Amarah Lin Yu yang terpendam tak terbendung lagi. Keluarga dan saudara-saudaranya adalah orang-orang terpenting dalam hidupnya, Hu Qingfeng adalah saudaranya, dan keluarga Hu Qingfeng tentu saja adalah keluarganya juga. Perlakuan kejam Tu Wei terhadap anak Hu Qingfeng bagaikan tikaman pisau di jantungnya. Setahunya, anak Hu Qingfeng baru berusia 4 atau 5 tahun.
Membayangkan betapa pedihnya hati Hu Qingfeng saat mengetahui mata putranya telah dicungkil membuat Lin Yu gemetar tak terkendali, jari-jarinya gemetar tak terkendali. Binatang-binatang ini lebih kejam daripada babi dan anjing. Karena itu, ia memutuskan untuk pergi ke Changqing dan mencabik-cabik Tu Wei. Ia tahu bahwa semua yang dikatakan dan dilakukan Tu Wei adalah untuk memprovokasinya. Karena Tu Wei sangat ingin memprovokasinya, ia akan mengabulkan keinginannya. Ia akan membiarkan Tu Wei dan Sekte Xuan Yi merasakan akibat dari memprovokasinya. Bu Cheng menelan kembali kata-kata yang hendak diucapkannya setelah dimarahi Lin Yu. Setelah sekian lama mengikuti Lin Yu, ia tahu Lin Yu sedang marah besar. Saudara Bu, jangan khawatir, pikiranku jernih sekarang. Aku juga sangat rasional. Lin Yu berkata dengan ekspresi dingin, setiap kata tegas dan jelas, aku akan pergi ke Changqing sekarang, dan aku akan membunuhnya. Meskipun ia sangat marah, ia tetap tenang dan rasional, dan keputusannya tidak dibuat atas dasar kebencian. Hu Qingfeng telah melakukan begitu banyak untuknya, sudah waktunya baginya untuk membalas budi Hu Qingfeng. Hahaha, Tu Wei di ujung telepon tertawa terbahak-bahak mendengar kata-kata Lin Yu, lalu berkata berulang kali, baiklah, Tuan He, aku akan mandi dan menunggu kedatanganmu. Tapi kuingatkan, ingatlah untuk berpamitan dengan keluargamu sebelum kau datang, karena ini mungkin perpisahan terakhir. Ia segera mengganti topik dan melanjutkan tawanya, tapi kalaupun kau lupa berpamitan, itu tak masalah. Setelah kau meninggal, aku akan mengunjungi keluargamu, apalagi ku dengar istrimu cantiknya tak tertandingi. Tentu saja, aku akan menjaganya untukmu. Petik 2. Kuharap kau bisa terus bicara seperti ini saat bertemu denganku. Lin Yu memotongnya dengan suara dingin, tanpa merasa terganggu, karena di matanya, Tu Wei sudah mati. Lalu ia langsung menutup telepon, terlalu malas untuk bicara lagi dengan Tu Wei. Setelah bertemu dengannya, ia akan berdiskusi lebih mendalam dengan Tu Wei ini. Kak Bu, tiketnya sudah dipesan. Lin Yu bertanya pada Bu Cheng sambil menyipitkan mata, lalu menambahkan, pesan tiket untuk Chun Seng, Kiuman, dan Kak Niu juga. Kita semua akan pergi bersama. Bu Cheng sedikit mengernyit mendengar kata-kata Lin Yu, menyadari bahwa Lin Yu sedang bersiap untuk mengirim seluruh keluarga. Ia bertanya dengan suara rendah, Tuan, jika semua orang pergi ke Changqing, bagaimana dengan rumah? Saudara Li, Han Bing, dan kantor urusan militer ada di sini. Lin Yu berkata dengan suara berat, saya akan meminta Han Bing untuk mengirim seseorang untuk menjaga keluarga saya. Lagi pula, ini adalah waktu kunjungan Ratu Inggris ke Tiongkok. Seluruh ibu kota simen tong besi. Hanya orang yang sudah bosan hidup yang akan berkomplot melawan kita saat ini. Jadi, tidak perlu khawatir tentang keselamatan keluarga saya. Karena pembunuhan seorang duta besar asing di kota, persiapan untuk kunjungan Ratu ke Tiongkok kali ini sangat matang. Bahkan orang biasa yang berjalan di jalan mungkin akan diperiksa secara acak oleh polisi beberapa kali. Terlebih lagi, Lin Yu baru saja membunuh Tuan Gasen, orang kedua di bawah komando sekte tersembunyi. Untuk mencegah pembalasan dendam dari sekte tersembunyi, semua personel di Departemen Urusan Militer telah menangguhkan cuti mereka dan berpatroli 24 jam di seluruh kota. Namun, dengan kepergian Tuan Gasen, pemimpin wilayah Yanxia, pasukan sekte tersembunyi di Tiongkok untuk sementara waktu tidak memiliki pemimpin, membuat situasi jauh lebih tenang daripada sebelumnya. Dalam situasi ini, Lin Yu sama sekali tidak mengkhawatirkan keselamatan Jiang Yan dan ibunya. Perjalanannya ke Changqing, selain kehilangan kesempatan untuk membunuh Rong Hesu, tidak akan mengakibatkan kerugian atau kekhawatiran apapun. Tentu saja, mungkin saja, seperti yang dikatakan Tu Wei, perjalanan ini akan menjadi yang terakhir baginya. Bagaimanapun, Changqing tidak seperti Sangjing, itu adalah wilayah Sekte Xuan Yi. Mungkin Sekte Xuan Yi telah menyiapkan pedang dan busur silang yang tak terhitung jumlahnya untuknya. Tapi dia tetap harus pergi. Karena saudara-saudaranya membutuhkannya. Namun, dia tahu bahwa reputasi Tuan Feng tidak bisa diremehkan. Meskipun Aula Yan Chao yang bergengsi tidak sekuat Sekte Xuan Yi, itu tidak terbuat dari kertas.
Alasan Hu Qingfeng saat ini ragu-ragu dan terkendali, takut untuk melawan, pada akhirnya adalah karena istri dan anaknya telah diculik. Oleh karena itu, tugas pertama Lin Yu setelah tiba di Changqing adalah menemukan cara untuk menyelamatkan istri dan anak Hu Qingfeng. Hanya dengan begitu Hu Qingfeng akan bebas dari kekhawatiran dan dapat memimpin Aula Yan Chao dalam pertempuran besar-besaran. Melihat nada tegas Lin Yu, Bu Cheng tidak banyak bicara, dan memesan tiket untuk Chun Seng, Qiuman, dan Bai Rentu di ponselnya. Lin Yu juga meminta Zhu Laoxi menelepon Li Zenseng dan Bai Rentu, memberitahu mereka untuk datang sekarang dan langsung pergi ke bandara. Setelah menerima telepon, Li Zenseng dan Bai Rentu bergegas ke bandara. Melihat Lin Yu, Li Zenseng dengan wajah muram menasihatinya, "Tuan, kau harus berpikir matang-matang. Sekte Xuan Yi sangat ingin kau meninggalkan Sangjing. Kepergianmu tidak hanya akan menyelamatkan nyawa Rong Hesu, tetapi juga membahayakanmu. Saudara Li, saudara Hu sudah dalam bahaya," kata Lin Yu dengan tenang kepada Li Zenseng, tanpa menjelaskan lebih lanjut. Mendengar kata-kata Lin Yu, Li Zenseng merasa seperti ada sesuatu yang menyumbat tenggorokannya. Semua kata yang diucapkannya langsung tercekat, dan ia tak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Ia tahu bahwa Lin Yu selalu sangat setia dan saleh, rela mempertaruhkan nyawanya demi saudara dan keluarganya. Karena itu, Lin Yu tidak akan pernah berdiam diri saat Hu Qingfeng dalam kesulitan. Lagi pula, Hu Qingfeng sengaja menyembunyikan kebenaran agar Lin Yu tidak terganggu dan agar ia bisa fokus menghadapi penjahat tua Rong Hesu itu. Karena itu, ia pantas mendapatkan semua ini dari Lin Yu. "Tuan, kita memang perlu membantu Hu Qingfeng, tapi sayang sekali kalau tidak membunuh Rong Hesu," kata Bai Rentu dingin, wajahnya pucat pasi. "Jika kita melewatkan kesempatan ini, kita mungkin tidak akan pernah punya kesempatan lagi untuk membunuhnya. Anda sudah berusaha keras untuk mengamankan kesempatan ini." Sebagai seseorang yang telah dirugikan oleh Sekte Xuan Yi, Bai Rentu memendam kebencian yang mendalam terhadap mereka. Ia sungguh tidak rela melepaskan kesempatan ini untuk membunuh Rong Hesu. Lin Yu tahu tentang kebencian antara Bai Rentu dan Sekte Xuan Yi. Ia menoleh ke arah Bai Rentu dan berkata lembut, "Saudara Niu, kau boleh mencoba lagi jika kau melewatkan kesempatan, tapi begitu seorang saudara pergi, kau takkan pernah bisa mendapatkannya kembali. Saudarahu adalah saudaraku, saudara He Jiarong. Di mataku, nyawanya 1000 kali lebih berharga daripada nyawa pencuri tua Rong Hesu itu, jadi aku tak bisa meninggalkannya. Namun, aku tahu kau dan saudarahu adalah musuh, dan kau sangat membenci Sekte Xuan Yi. Jika kau ingin tinggal dan mencari kesempatan untuk membunuh Rong Hesu demi balas dendam, aku tak akan menghentikanmu, bahkan Han Bing akan membantumu sebisa mungkin. Jadi, pilihan ada di tanganmu." Sambil berbicara, Lin Yu menepuk bahunya pelan, lalu berbalik dan berjalan cepat ke ruang tunggu. "Niu tua, kalau kau tinggal, kami takkan menyalahkanmu." Bu Cheng juga menghampiri dan menepuk bahu Bai Rentu, menyerahkan belati dan senjata lainnya yang dibawanya kepada Li Zenseng, lalu mengikuti Lin Yu ke ruang tunggu bersama Chun Seng dan Qiumen. Zhu Laoxi melirik Bai Rentu, tampak ingin mengatakan sesuatu tetapi akhirnya tetap diam, sebelum berbalik dan mengikuti Lin Yu dan yang lainnya. Bai Rentu mengepalkan tinjunya erat-erat, berdiri tak bergerak, jelas sedang bergumul dalam hati. "Niu tua, tidak ada yang akan menyalahkanmu jika kau tidak pergi. Kami semua tahu hubunganmu dengan Hu Qingfeng." Li Zenseng, takut Bai Rentu akan merasa terbebani, dengan lembut menghiburnya. Namun, Bai Rentu telah mengambil semua belati dan senjata logam lainnya yang dibawanya, menyerahkannya kepada Li Zenseng di sampingnya, dan berkata dengan suara berat, "Selama aku pergi, jagalah Yiner baik-baik untukku. Tapi jangan salah paham, aku tidak akan membantu Hu Qingfeng kali ini. Aku hanya berjanji padanya bahwa aku akan membalas dendam atas pembantaian keluarganya, jadi sebelum aku membalas dendam, aku tidak bisa membiarkannya mati, kan?" Bab 1014 Iman yang murah hati terhadap kematian. Mendengar ini, Li Zenseng menggelengkan kepala dan tersenyum, lalu mengambil belati dari tangan Bai Rentu. Ia berkata dengan tegas, "Jangan khawatir, aku pasti akan menjaga Yiner untukmu. Kuharap kau berhasil kali ini."
Bai Rentu mengepalkan tinjunya dan melangkah menuju ruang tunggu. Bu Cheng dan yang lainnya agak terkejut melihat Bai Rentu, terutama Zulaosi, yang sungguh tidak menyangka Bai Rentu akhirnya memutuskan untuk membantu saudara Hunya. Ia masih ingat dengan jelas saat pertama kali mereka datang bersama Hu Qingfeng, ketika Bai Rentu dan Hu Qingfeng hampir berkelahi dengan kedua kelompok mereka. Lin Yu tidak terlalu terkejut melihat Bai Rentu, dan tersenyum lega. Namun, raut wajahnya segera menjadi gelap kembali saat ia menatap keluar jendela dengan saksama. Ia masih dipenuhi kegelisahan dan kekhawatiran tentang apa yang akan terjadi. Sementara Lin Yu dan kelompoknya berangkat dari Beijing dengan pesawat, Hu Qingfeng, yang berada jauh di Changqing, sama sekali tidak menyadarinya. Ia mondar-mandir dengan cemas di sebuah kamar pribadi di sebuah hotel biasa di Changqing, dengan tangan di belakang punggung. Tiba-tiba, terdengar ketukan cepat dari pintu. Hu Qingfeng segera membukanya, dan di luar tampak Tuan Situ Tua, yang sedari tadi mengikutinya. Nah, ada kabar. Ekspresi Hu Qingfeng menjadi cerah saat melihat Situ, dan ia buru-buru bertanya. Situ menggertakkan gigi, lalu mendesah pelan dan menggelengkan kepala, berkata, Tuan, saya tidak berguna. Saya sudah mengirim semua orang, tapi kami masih belum menemukan apapun. Wajah Hu Qingfeng menggelap, dan ia mengepalkan tinjunya erat-erat. Dadanya sesak saat ia berusaha sekuat tenaga menahan amarah dan kecemasannya. Matanya berkaca-kaca, dan ia berkata dengan suara gemetar, Yaner, Kai, ini semua salahku, Hu Qingfeng. Aku telah mengecewakanmu. Memikirkan istri dan anak-anaknya yang putus asa dan tak berdaya, hati Hu Qingfeng terasa sakit. Dia diam-diam telah datang ke Changqing selama beberapa hari, tetapi meskipun telah menghabiskan banyak energi, dia masih belum dapat menemukan apapun tentang istri dan anak-anaknya. Ngomong-ngomong, Guru, kami. Situ membungkuk, kata-katanya terbata-bata. Katakan saja apa yang kau pikirkan, kata Hu Qingfeng dingin. Sekte Xuanyi memanfaatkan situasi ini untuk menyerang dua cabang kita di minggu, dan kedua cabang menderita kerugian besar. Situ berkata dengan muram, jika kita tidak segera kembali, aku khawatir bahkan markas kita akan hilang. Konon mereka sudah mencari tempat persembunyian markas kita. Jika mereka menemukannya, maka balai Yancao kita mungkin akan musnah. Hu Qingfeng sedikit gemetar mendengar berita ini, rasa sakit dan keputusasaannya semakin menjadi-jadi. Kali ini, demi menemukan istri dan anak-anaknya, dia telah mengumpulkan hampir semua saudara yang terampil di balai, sehingga orang-orang yang tersisa tidak berdaya melawan Sekte Xuanyi. Tuan, orang-orang di Aula Yancao sedang panik dan diambang kehancuran. Kami membutuhkan Anda untuk kembali dan mengambil alih. Tuan Situ membungkuk lebih rendah lagi sambil dengan sungguh-sungguh menasihati, sedangkan untuk Nyonya dan Tuan Muda, saya akan memimpin beberapa saudara untuk tetap tinggal dan melanjutkan pencarian. Saya akan segera memberitahu Anda jika ada kabar. Hu Qingfeng mengangkat kepalanya, mengerucutkan bibirnya erat-erat, berusaha keras untuk tidak membiarkan air mata mengalir di matanya. Di satu sisi adalah kekasih dan darah dagingnya, dan di sisi lain adalah saudara-saudaranya yang telah mati untuknya. Ia tidak tahu bagaimana memilih untuk sesaat. Melihat kesulitan Hu Qingfeng, Situ menghela napas dan berbisik, Tuan, jika memang tidak berhasil, Anda harus menyetujui permintaan mereka. Bajingan, Hu Qingfeng menyela Situ dengan marah, berteriak, apa aku, Hu Qingfeng, tipe orang yang tega merendahkan diri begitu? Jika aku menyerahkan teknologi inti artefak palsu Aula Yancao-ku kepada mereka, bukankah itu sama saja dengan menyerahkan nyawa kami kepada mereka? Bagaimana aku bisa menghadapi ayah dan kakekku di akhirat nanti setelah aku mati? Kali ini, Sekte Xuanyi menculik istri dan anak-anaknya, bukan hanya untuk mengendalikannya dan mencegahnya membantu Lin Yu, tetapi juga untuk mengambil teknologi inti pemalsuan barang antik darinya. Lagi pula, bagi Sekte Xuanyi yang haus uang, menguasai teknologi pemalsuan ini seperti menguasai pohon uang. Situ menggigit bibirnya erat-erat dan berkata dengan suara rendah, kalau begitu, dengarkan nasihat orang tua itu dan beritahu Tuan He apa yang terjadi. Kita sedang dalam kesulitan, baik secara internal maupun eksternal, dan satu-satunya yang bisa membantu kita adalah Tuan He.
Ia tahu bahwa Lin Yu adalah orang yang luar biasa kuatnya. Ketika Balai Yancao mereka sedang terpuruk, hanya Lin Yu yang bisa menolong mereka. Mendengar ini, kepahitan Hu Qingfeng semakin dalam. Ia menggelengkan kepala, lalu raut wajahnya mengeras, dan ia mengepalkan tinjunya, menahan rasa sakit, lalu berkata, saudaraku He akan membunuh Rong Hesu, pemimpin Sekte Xuan Yi. Jika Rong Hesu mati, Sekte Xuan Yi pasti akan runtuh, dan pada saat itu, Sekte Xuan Yi akan menyelamatkan jutaan orang di Yanxia. Sungguh tindakan yang benar. Bagiku, Hu Qingfeng, tidak apa-apa jika aku tidak bisa menolongnya, tetapi bagaimana aku bisa menahannya karena keluargaku sendiri. Inilah sebabnya dia berbohong kepada Lin Yu tentang sakitnya, dia takut Lin Yu akan terganggu jika mengetahui situasinya. Karena itu, dia lebih suka menanggung semua penderitaan sendirian. Wajah Situ tiba-tiba dipenuhi dengan perubahan, dan dia menggelengkan kepalanya dengan kesedihan yang mendalam, berkata, kali ini, kita, Balai Yancao, mungkin benar-benar hancur. Belum lagi istri dan anak-anak Hu Qingfeng disandera, membuat Balai Yancao memiliki pilihan terbatas, bahkan jika mereka melawan Sekte Xuan Yi dengan tangan kosong, mereka tidak akan sebanding. Lagi pula, Balai Yancao berfokus pada produksi barang palsu dan tidak memiliki banyak orang yang ahli dalam seni bela diri atau seni mistik. 4 ahli yang berhasil mereka kumpulkan, termasuk Bos Qi, semuanya diberikan kepada Lin Yu oleh Hu Qingfeng. Karena itu, bagi Balai Yancao untuk melawan Sekte Xuan Yi seperti melempar telur ke batu. Memikirkan hal ini, dia merasakan gelombang kemarahan dan kebencian terhadap Lin Yu. Lagi pula, Aula Yancao mereka tidak pernah berurusan dengan Sekte Xuan Yi, mereka hanya menjaga diri. Gara-gara Lin Yu, mereka menjadi musuh Sekte Xuan Yi dan menerima pembalasan mereka. Hu Qingfeng seolah bisa membaca pikiran Situ dan berkata dengan suara berat, jangan dendam pada saudara He. Bahkan tanpa dia, jika aku tahu ada sekte yang hina, tak tahu malu, dan tak berperasaan seperti Sekte Xuan Yi, aku, Hu Qingfeng, akan melawan mereka sampai akhir, bahkan jika itu berarti kehancuranku sendiri. Situ tidak berbicara, melainkan menggelengkan kepala dengan ekspresi sedih dan mendesah dalam hati. Ayo pergi, kumpulkan saudara-saudara segera. Kita akan kembali ke Mingdu sekarang untuk melawan Sekte Xuan Yi. Kata Hu Qingfeng dengan berani, dadanya membusung. Mendengar ini, Situ gemetar dan menggertakkan giginya, kau ingin semua saudara kembali. Bagaimana dengan Nyonya dan Tuan Muda? Dia tahu bahwa tindakan Hu Qingfeng sama saja dengan mengorbankan istri dan putranya. Hu Qingfeng, wajahnya dipenuhi duka, menatap langit yang gelap dan meratap. Aku, Hu Qingfeng, berutang budi pada mereka, dan aku hanya bisa membalasnya di kehidupan selanjutnya. Tapi untungnya, umurku juga tak lama lagi. Setelah pertempuran ini, aku akan bertemu kembali dengan mereka, ibu dan anak, di akhirat. Ia tahu jika ia memilih melawan Sekte Xuan Yi, kemungkinan besar ia akan kehilangan nyawanya, jadi menyelamatkan istri dan anaknya sia-sia. Situ menghela napas dan tidak berkata apa-apa lagi. Ia mengikuti Hu Qingfeng menuruni tangga sambil memberitahu saudara-saudara Changqing untuk mundur ke Mingdu. Sesampainya di lobi hotel, Situ menghentikan Hu Qingfeng, lalu keluar dari hotel terlebih dahulu, dengan hati-hati melihat sekeliling untuk memastikan semuanya baik-baik saja sebelum mendesak Hu Qingfeng untuk mengikutinya. Gerimis mulai turun di luar, dan karena sudah lewat tengah malam, jalanan sepi. Hu Qingfeng buru-buru mengikuti Situ ke tempat parkir terbuka dan masuk ke mobil. Situ kemudian masuk ke kursi penumpang dan memerintahkan pengemudi untuk menyalakan mobil. Namun, tepat saat pengemudi menyalakan mobil dan mulai mundur, terdengar suara, bang, yang keras, seolah-olah bannya bocor dan pecah. Sialan, sial sekali, umpat pengemudi itu sambil membuka pintu untuk keluar. Hu Qingfeng, dengan wajah muram dan alis berkerut, tiba-tiba mengubah raut wajahnya dan buru-buru meraih pengemudi itu, berteriak, jangan keluar. Meskipun ia berhasil meraih kerah pengemudi, sudah terlambat. Pengemudi itu sudah membuka pintu, dan pada saat yang sama, 2 kilatan cahaya dingin, bercampur tetesan air hujan, menembus kegelapan, menghantam dada pengemudi dengan 2 dentuman pelan.
Tubuh pengemudi itu menggigil, kepalanya terkulai ke samping, dan ia terdiam. Akhirnya mereka menemukan kita. Ekspresi Situ berubah kaget, wajahnya menggelap saat ia mengumpat dengan marah. Sebuah pistol hitam muncul di tangannya, dan ia berkata kepada Hu Qingfeng, "Tuan, aku akan menahan mereka sebentar, kau duluan." Hu Qingfeng melirik keluar jendela dan menggelengkan kepalanya. Ia tahu karena mereka telah menemukannya, mereka sudah siap, mustahil ia bisa kabur. Hahaha, ekspresi Hu Qingfeng tiba-tiba melunak, dan ia tertawa terbahak-bahak, kembali ke semangat riang dan heroiknya yang biasa. Ia berseru dengan tegas, "Bagus, sangat bagus. Mati di Changqing, mati bersama istri dan anak-anakku, sudah cukup bagiku." Bab 1015 di keluarga Hu kami, tidak ada seorang pun pengecut. Hujan di luar sedang deras-derasnya, dan lebih dari selusin sosok hitam muncul diam-diam dari kegelapan, perlahan berjalan ke arah mereka. Mereka semua mengenakan pakaian hitam dan celana panjang hitam, wajah mereka ditutupi topeng hitam, hanya menyisakan mata mereka yang terlihat. Di tangan mereka, mereka semua memegang pedang pendek bersarung, jenis yang biasa digunakan oleh anggota sekte Xuan Yi. Meskipun mereka mengepung mobil, mereka tidak terburu-buru menyerang. Pemimpin pria berpakaian hitam itu dengan dingin berteriak ke dalam mobil, "Hu Qingfeng, serahkan senjatamu dan ikutlah dengan kami dengan patuh, atau kami akan mengampuni nyawamu." Sekte Xuan Yi tahu bahwa Hu Qingfeng yang masih hidup jauh lebih berguna bagi mereka daripada yang sudah mati, jadi mereka berharap dapat membujuk Hu Qingfeng untuk menyerah terlebih dahulu. "Kalian berani bilang akan mengampuni nyawaku?" Hu Qingfeng tiba-tiba berteriak dari dalam mobil, membuka pintu dan melangkah keluar tanpa rasa takut. Ia kemudian berbalik dan melirik orang-orang berpakaian hitam itu, menyadari bahwa mereka semua memegang pisau. Ia berkata kepada Situ, "Singkirkan senjata kalian. Karena mereka tidak menggunakan senjata, kita tidak boleh kehilangan muka." Setelah itu, ia pergi ke bagasi, mengeluarkan senjata logam berbentuk batang dengan satu ujung runcing dan satu ujung bundar, lalu melemparkannya ke Situ. Ia kemudian mengeluarkan dua parang baja runcing dan membenturkannya. "Tuan Hu, jangan marah. Kita tidak perlu bertarung." Melihat Hu Qingfeng tampak bertekad untuk bertindak, pemimpin pasukan berpakaian hitam itu melembutkan nadanya dan dengan lantang membujuk Hu Qingfeng, "Pemimpin sekte kami telah mengatakan bahwa ia sungguh-sungguh menghargai dan mengagumi Anda, jadi ia ingin bekerja sama dengan Anda. Selama Anda memutuskan hubungan dengan He Jiarong mulai sekarang dan bekerja sama dengan sekte Xuan Yi kami untuk membentuk aliansi, pemimpin sekte kami akan memaafkan dan melupakan. Ia tidak hanya akan melepaskan Anda, tetapi juga membebaskan istri dan anak-anak Anda. Mulai sekarang, kedua keluarga kita akan berbagi suka dan duka, dan menjadi sedekat saudara." Hahaha, Hu Qingfeng tertawa lama setelah mendengar ini, seolah-olah ia telah mendengar lelucon yang sangat konyol. Ia mengangkat kepalanya dan berkata dengan nada sarkastis, "Berbagi kemuliaan dan aib. Sedekat saudara, kau anggap aku apa, Hu Qingfeng? Aku manusia seumur hidupku, bagaimana mungkin aku menyerah menjadi manusia dan memilih menjadi hama?" Mendengar kata-katanya, kilatan dingin melintas di mata sekelompok pria berbaju hitam. Mereka tahu bahwa Hu Qingfeng sengaja menghina mereka. Tangan kanan mereka tanpa sadar mencengkeram gagang pedang, dan otot-otot mereka menegang, siap menyerang kapan saja. Pemimpin pria berbaju hitam itu juga agak tidak senang, tetapi ia tetap dengan sabar berkata dengan suara berat, "Hu Qingfeng, aku sarankan kau jangan menolak bersulang hanya untuk menerima kekalahan. Aku tahu kau terampil, tetapi kami, orang-orang sekte Xuan Yi, tidak boleh dianggap remeh. Lagi pula, kami punya banyak pasukan. Melawan begitu banyak dari kami, kau tidak akan menang, kau hanya akan menghadapi kematian." Petik 2. Berhenti bicara omong kosong. Hu Qingfeng mendengus dingin, pisau bajanya berdentang keras saat ia menghantamkannya ke tanah, membusungkan dada, dan berseru dengan arogan, "Lebih baik aku mati daripada bergaul dengan sampah sepertimu." Situ mengayunkan tongkat bajanya, melindungi dirinya dari Hu Qingfeng. Hu Qingfeng menatap Situ dan mendesah, berkata dengan sedikit rasa bersalah, "Kau telah mengikutiku selama bertahun-tahun, melayaniku tanpa lelah tanpa sepatah kata pun keluhan. Aku tahu aku berutang budi padamu,
Tetapi sayangnya, aku hanya bisa membalas budimu di kehidupan selanjutnya. Haha, Situ menggelengkan kepala dan tertawa terbahak-bahak, berkata, Guru, kata-katamu terlalu berat untuk orang tua ini. Bisa hidup dan mati bersamamu adalah berkah yang telah kukumpulkan selama 10 kehidupan. Apalagi yang harus kuberikan? Di kehidupan selanjutnya, aku ingin mengikutimu lagi. Bagus, bagus. Hu Qingfeng mengangguk penuh semangat, menatap Situ dengan ekspresi terharu, wajahnya berlumuran air, entah karena hujan atau air mata, sulit untuk dibedakan. Hu Qingfeng, meskipun kau tak memikirkan dirimu sendiri, tidakkah kau memikirkan istri dan anakmu? Mereka telah menunggumu untuk menyelamatkan mereka. Pemimpin pasukan berbaju hitam itu masih berusaha sekuat tenaga membujuk Hu Qingfeng, masih berhayal untuk menyerah tanpa melepaskan satu tembakan pun. Aku, Hu Qingfeng, adalah pria yang teguh dalam integritas. Bagaimana mungkin istri dan anakku menjadi pengecut yang takut mati? Jika mereka tahu pilihanku, mereka pasti akan mendukungku. Tak ada seorang pun pengecut di keluarga Hu kita. Hu Qingfeng menegakkan punggungnya, menggenggam pedang kembarnya, dan memancarkan semangat kepahlawanan. Mengingat semangat pantang menyerah ayahnya, ia merasakan gelombang kebanggaan yang luar biasa. Tanpa sepatah kata pun, ia melangkah dan menyerbu ke arah sekelompok pria berbaju hitam di sebelah kirinya, mengacungkan pedang kembarnya. Ekspresi Situ mengeras. Ia melirik Hu Qingfeng, lalu berbalik dan menyerbu ke arah kelompok pria berbaju hitam lainnya. Bunuh, perintah pemimpin pria berbaju hitam dengan dingin. Ia sudah diberi instruksi bahwa jika Hu Qingfeng tetap keras kepala, mereka bisa membunuhnya di tempat, menghabisi tangan kanan He Jiarong. Begitu ia selesai berbicara, para pria berbaju hitam berteriak, menghunus pedang pendek mereka dan menyerbu Hu Qingfeng menembus genangan air. Suara riuh pedang beradu, senjata beradu, dan jeritan memenuhi udara. Namun, hujan deras menenggelamkan suara mereka. Hotel di kejauhan tampak luar biasa sepi, kebanyakan orang sudah terlelap tidur, sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi di luar. Setelah malam ini, hujan deras menghapus semua jejak, dan semuanya terasa seolah tidak pernah terjadi. Hu Qingfeng mengayunkan kedua parangnya dengan gerakan cepat dan ganas, kecepatannya aneh dan tak terduga. Hanya kilatan cahaya dingin yang muncul, tetesan air berhamburan saat bilah pedang beradu, dan darah merah panas menyembur keluar setiap kali tebasan, yang langsung terciprat ke tanah oleh hujan. Teknik tubuh tertingginya telah mencapai tingkat penguasaan yang rendah, meskipun tidak kebal. Teknik itu secara signifikan mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh serangan pedang. Meskipun jumlah pria berpakaian hitam dari Sekte Xuan Yi melebihi kelompok utama, keterampilan mereka masih agak kalah dibandingkan Hu Qingfeng dan Situ. Setelah pertempuran sengit, Hu Qingfeng dan Situ telah menebas sebagian besar dari mereka. Pria berpakaian hitam yang tersisa tercengang oleh kehebatan bertarung Hu Qingfeng dan Situ yang luar biasa, ragu-ragu untuk maju. Mereka mengepung Hu Qingfeng dan Situ, mengawasi mereka dengan saksama, menunggu kesempatan untuk menyerang. Hu Qingfeng dan Situ berdiri saling membelakangi, terengah-engah. Bagaimana kabarmu? Masih bertahan? Hu Qingfeng memaksakan senyum dan bertanya pada Situ. Tidak masalah. Suara Situ serak, tetapi ia tetap berkata dengan penuh keyakinan, jika aku 10 tahun lebih muda, mereka pasti sudah mati 10 kali lipat. Kakinya sedikit gemetar saat berbicara, dan genangan darah tebal menggenang di kakinya, yang, bahkan di tengah hujan deras, tak tersapu bersih, menunjukkan betapa seriusnya lukanya. Haha, kalau begitu aku akan mengurus ketiga orang ini, dan kau urus dua lainnya. Hu Qingfeng tertawa terbahak-bahak, geli, dan menatap dingin kedua pria berbaju hitam di hadapannya. Kemudian, ia beradu pedang kembarnya dan menyerang kedua pria itu lagi. Tetapi karena ia juga terluka parah, langkahnya agak goyah dan berat. Ketiga pria berbaju hitam di hadapannya menyipitkan mata, meraih pedang pendek mereka, dan dengan cepat menyerbu Hu Qingfeng, dan ketiga pria itu kembali terjerat. Hu Qingfeng menghindari tusukan pedang salah satu pria, sekaligus menangkis pedang pendek pria lain dengan pedangnya sendiri. Ia kemudian meluruskan bahu kanannya, membiarkan pedang pendek pria ketiga menembus bahunya. Pada saat yang sama, belati di tangannya yang lain melesat keluar,
menancap tepat di tenggorokan pria berbaju hitam itu. Pria itu tak bersuara, tubuhnya menegang, dan ia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Ekspresi kedua pria lainnya berubah saat melihat ini. Mereka menyarungkan pedang mereka dan menyerang Hu Qingfeng lagi. Hu Qingfeng bersandar, menahan dua tebasan pedang dengan kuat. Dilindungi oleh fisiknya yang sangat kuat, ia tidak terbunuh, tetapi kedua pedang itu masih meninggalkan dua luka berdarah di punggungnya. Memanfaatkan kesempatan ini, Hu Qingfeng memutar pedang pendeknya, menebas paha kedua pria itu. Kedua pria itu berteriak kesakitan dan melompat mundur. Stamina Hu Qingfeng menurun drastis, hanya menyisakan gaya bertarung bunuh diri seperti ini. Berhenti jika kau tidak ingin dia mati. Sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar dari belakang Hu Qingfeng. Ia berbalik dan melihat situ telah ditangkap oleh dua pria berpakaian hitam lainnya, salah satunya sedang menekan ujung pedang pendeknya dengan keras ke leher situ.